Berarti kan sempat vakum ya Bu ya? Waktu sebentar vakum ya untuk Ya, MGMP-nya. ya vakum sekitar berapa ya? 2 bulan kali ya, tidak ada penjelasan sama sekali, tidak ada komunikasi sama sekali. Ya Bu, untuk rencananya tuh untuk MGMP-nya ada program apa Bu untuk kedepannya mungkin biar semangat nggak vakum lagi gitu. Ya, tadi yang saya tidakkan sih memang program kerja yang memang teman-teman itu mampu kira-kira menyelesaikannya, karena memang anggotanya, teman-teman di sekolah luar biasa ini kan tidak semua anggota MGMP-nya itu dari jurusan seni. Jadi mereka itu dari pendidikan luar biasa yang memang diamanatkan oleh kepala sekolah untuk ikut di MGMP Seni Budaya. Jadi mungkin kalau menurut saya rasa memiliki MGMP-nya tuh belum 100% nih. Jadi mereka karena emang rumpunnya beda ya, bukan dari seni budaya. Beda dengan misalkan kayak saya yang dari jurusan seni tari. Jadi kan rasa memiliki atau ingin memajukan MGMP-nya itu mungkin berbeda effortnya dengan teman-teman yang dari lulusan PLB yang memang ikut di MGMP itu tidak atas kemauannya sendiri. Jadi saya pengennya program kerja yang disusun sekarang itu benar-benar yang teman-teman itu mampu menyelesaikan dan mampu melaksanakan dalam 1 tahun ini. Jangan sampai program kerja terlalu banyak tapi teman-teman tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi tadi beberapa yang sudah tersusun itu kita akan mengadakan sebuah pelatihan mobile learning service dari BTKP itu. Kita akan menambah kualitas kita sebagai guru di bidang IT. Jadi kita belajar di BTKP dengan memakai aplikasi untuk pembelajaran seni budaya. Kemudian yang kedua tadi ada paduan suara. Jadi teman-teman itu menginginkan ada paduan suara dari MGMP Seni Budaya yang nantinya biasanya sih akan dipakai saat acara PGRI, saat syawalan Kabupaten Sleman, seperti itu Pak Haris. Oh ya berarti ya itu lingkupnya nggak hanya murni guru seni tapi juga dari guru-guru SLB non seni berarti Bu ya yang mengikuti MGMP. Iya, karena kalau sekolah luar biasa itu kan minim sekali guru mata pelajarannya kan, karena mereka banyak sekali yang guru kelas. Sedangkan guru kelas itu kan dari lulusan pendidikan luar biasa. Jadi kendala saya memang memimpin teman-teman yang tidak berlatar belakang seni budaya, tidak berlatar belakang pendidikan seni, tapi bagaimana caranya mereka bisa aktif di MGMP Seni Budaya. Hanya beberapa persen lah Pak Haris yang dari lulusan seni murni, seni musik, seni tari gitu. Yang lainnya dari pendidikan luar biasa. Oh ya Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu, terkait kegiatan MGMP yang nanti kan itu akan diagendakan rutin atau berapa bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali atau bagaimana Bu untuk waktu ketemuannya? Ya, kita
Pengennya sih seperti itu Pak Haris. Idealnya kita tuh ada pertemuan rutin maksimal minimal 2 bulan sekali lah untuk pertemuan rutinnya. Tapi ya berjalannya waktu ini masih saya sendiri masih kayak apa ya, mengukur kekuatan. Jadi kayak misalkan besok itu ada kegiatan paduan suara nih, kita baru bisa mengukur kekuatan itu nanti. Itu tuh kira-kira teman-teman tuh ada antusiasnya nggak nih untuk ikut paduan suara di MGMP Sedaya? Karena latar belakang mereka saya. Oh ya Bu, dari sini nanti kan dari kegiatan MGMP itu biasanya itu untuk hasil tujuan akhirnya itu biasanya itu apa Bu? Jadi kan ada target-target tertentu dalam FGMP itu, mungkin nanti kan tadi ada misalnya mengikuti paduan suara, menyanyi dan lain-lain. Apa sempat mungkin tujuannya itu untuk misalnya mengadakan lomba atau apa gitu ya? MGMP mungkin di situ akan ada beberapa sekolahan dengan lomba tertentu terkait dengan seni atau bagaimana Bu? Okay. Kalau di MGMP itu memang biasanya itu kita diberi tanggung jawab untuk mengadakan festival lomba seni nasional yang tingkat kabupaten itu Pak Haris. Jadi FLSN yang tingkat kabupaten biasanya itu dipasrahkan pada MGMP Seni Budaya. Memang pertanyaannya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi pengurus atau mengurusi atau bertanggung jawab pada kesuksesan lomba seni di tingkat kabupaten. Oh ya Bu, wah berarti hampir sama juga dengan MGMP yang lain ya Bu. Nah, itu ada lomba. Kalau cenderung ke saya kan biasanya siswanya yang dilombakan. Itu Bu ya Bu. Terima kasih Bu Nurul, kesempatannya sangat menginspirasi, bermanfaat sekali. Sampai ketemu lagi Bu Nurul. Terima kasih. Terima kasih Mas Pak Hari. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Haris. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh ini apa ada yang mau disampaikan Bu pada siang hari ini? Iya Pak Haris. Kita ngobrol tentang ini Pak Haris. Tentang kegiatan MGMP yang kemarin saya ikuti Pak Haris. Kegiatan MGMP yang mapel jenengan Ibu tadi ya? Mapel Seni Budaya untuk cabang khusus di Kabupaten Sleman. Ya, Bu Nurul, berarti terkait MGMP-nya. Nah, di MGMP namanya ada apa Bu? Gimana Pak Haris, suaranya kurang terdengar? Di MGMP-nya ada sesuatu hal apa gitu? Jadi gini Pak Haris, jadi MGMP yang saya ikuti ini itu tuh latar belakang pendidikan atau kuliah mereka itu enggak yang sesuai dengan bidang MGMP kami. Jadi kami kan MGMP Seni Budaya, sedangkan yang banyak ikut itu adalah guru-guru dari lulusan PLB yang mungkin ditugaskan dari sekolahnya itu untuk mengikuti MGMP Seni Budaya. Gitu Pak Haris.
Oh, berarti kan intinya berarti anggota dari MGMP itu ada yang dari murni guru seni budaya, tapi ada juga yang non seni budaya Bu ya, dari SLB Iya, Bu berarti. iya betul Pak Haris. Jadi memang malah kebanyakannya itu malah bukan dari yang seni budaya karena memang guru seni budaya di SLB masih minim, masih ya sedikit sekali. Berarti di situ lebih dominan malah yang dari SLB ya Bu ya? Iya, Yang lebih dominan dari yang dari ke PLB-an gitu. dari situ mungkin ada yang mungkin akan diprogramkan atau bagaimana yang di MGMP-nya itu kalau terkait ada dua ada yang dari SLB atau yang dari seni budaya murni atau mungkin biasanya timbul permasalahan atau enggak gitu loh. Jadi permasalahannya tuh di sini Pak Haris. Saya itu pengennya, saya kan di sini posisinya jadi ketua MGMP ya Pak Haris. Nah, posisinya itu MGMP ini kan baru terbentuk nih tahun ini dan baru bulan apa ya, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah Februari atau apa gitu, aku lupa. Februari kalau nggak salah itu tuh jadi kayak effortnya teman-teman yang dari bukan dari seni budaya itu memang belum 100% belum muncul gitu loh. Kayak kemarin aja saya mengadakan pertemuan di pertemuan pengurus itu tuh nggak semuanya bisa datang dan mengikuti, yang alasannya macam-macam lah alasannya itu. Jadi maksudnya tuh pengen saya tuh teman-temannya yang ada di MGMP itu punya rasa kepemilikan, jadi bisa sama-sama memajukan MGMP seni budaya ini Pak Haris. Oh, berarti intinya kan dari anggota MGMP itu ada beberapa yang kurang aktif itu ya Bu ya, kurang greget gitu ya untuk banyak Pak Haris kita mengetahui banyak. Iya, kita dan dari 29 sekolah ya, semua di Sleman itu ada 29 SLB. Itu kemarin ya hanya sedikit yang apa ya namanya? Yang memiliki ketertarikan atau memiliki greget buat ayo MGMP-nya mau digimanain gitu. Dan itu rata-rata yang dari jurusan seni, bukan yang dari jurusan ke PLB-an. Mungkin motivasi mereka berbeda mungkin ya. Oh, berarti lebih gregetnya yang kebanyakan yang dari seni budaya Bu berarti ya? Iya, mungkin daripada yang non ya. Nggak tahu itu sebabnya. Kalau mungkin analisa saya mungkin karena kalau yang non ke PLB-an kan mungkin ikut MGMP karena mungkin disuruh kepala sekolah gitu-gitu. Jadi nggak motivasi dari dalam diri sendiri. Kalau misalkan guru seni budaya kan memang MGMP-nya rumahnya ya MGMP seni budaya. Sedangkan yang PLB itu mereka sudah punya KKG sebenarnya kan. Jadi MGMP itu kayak sudah mungkin udah organisasi profesi yang kedua yang mereka ikuti. Oke Bu. Dari kan tadi disampaikan oleh Bu Nurul kan pengennya kan semua anggota MGMP meskipun dari yang jurusan seni budaya maupun non seni budaya atau dari SLB itu merasa memiliki organisasi MGMP itu. Nah itu rasa memiliki yang bagaimana yang mungkin menurut Bu Nurul itu ideal mungkin ya, atau mungkin tujuannya itu yang seperti apa yang ingin itu anggota MGMP itu bisa mempunyai rasa itu gitu loh. Kepemilikan itu seperti kepemilikan yang bagaimana gitu, yang diinginkan Bu Nurul itu. Pengennya saya itu Pak Haris, jadi teman-teman itu kalau misalkan nih disuruh membahas sesuatu atau ngumpul di suatu tempat untuk kita membahas program kayak kemarin itu, mereka punya antusiasme. Terus kemudian saat ngumpul pun mereka itu punya ide-ide yang kreatif untuk gimana sih kita itu
membuat MGMP itu kegiatannya maju dan bisa dilihat dan bisa berkontribusi pada pendidikan di sekolah luar biasa, khususnya pelajaran seni budaya. Pengennya saya tuh kayak gitu Pak Haris. Jadi teman-teman itu kreatif, kemudian aktif merespon. Kalau misalkan saya tanya di grup juga merespon bagaimana. Kalau selama ini kan belum begitu bagus responnya. Maksudnya ya hanya beberapa yang merespon atau cepat memberikan tanggapan. Tapi kalau yang lain sepi-sepi saja. Jadi saya tidak tahu teman-teman tuh maunya apa, terus inspirasi yang dia mau atau kemauannya beliau-beliau tuh saya nggak ngerti. Oh, berarti kan inginnya berarti kan semua itu aktif, merasa kreatif, terus merespon positif ya Bu ya, di grup itu mungkin ya saling misalnya ya aktif di grup WA mungkin ya, atau mungkin yang lainnya. Tapi selama ini kan masih belum begitu ya Bu, masih kurang responnya masih kurang intinya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Dari situ terus sebenarnya yang Ibu Nurul mungkin yang akan dilakukan mungkin untuk membuat anggota itu semua menjadi bisa aktif itu mungkin ada rencana atau bagaimana Bu, yang mungkin Bu Nurul akan lakukan untuk agar semua anggota itu bisa aktif, bisa respon baik ya, bisa adanya kreatif, intinya menggerakkan MGMP atau semangat gitu Bu, biar bisa semangat. Mungkin ada rencana yang Ibu. Kalau saya sih gini mungkin Pak Haris. Jadi MGMP ini kan baru terbentuk nih. Mungkin bayangan saya ini berhasil atau tidak. Jadi kalau saya membuat atau bersama teman-teman tentunya membuat program-program MGMP yang membuat mereka itu tertarik. Jadi enjoy, tertarik untuk mengikuti. Mungkin dari tingkat kedekatan yang selama ini mungkin kita baru kenal, kita baru bersapa gitu kan. Kalau misalkan kita sudah membuat program dan itu bisa terlaksana dengan aktif, bayangan saya itu akan paling nggak menumbuhkan itikat atau semangat teman-teman untuk bergabung atau aktif di MGMP Seni Budaya ini. Jadi kemarin saya coba untuk membuat program-program yang memang bisa diselesaikan dalam 1 tahun ini, yang menurut kiat teman-teman dan kami semuanya itu bersepakat untuk membuat program yang menarik, tidak banyak tapi ada hasilnya gitu Pak Haris. Berarti intinya kan memprogramkan ya Bu ya, memprogramkan kegiatan yang mungkin menarik ya di MGMP yang nanti agar Betul. bisa mengaktifkan, merespon baik, ada rukun intinya itu ya Bu, saling semangat ya. Biasanya mungkin yang diutamakan biasanya program yang apa Bu, yang Ibu Nurul mau yang jangka dekat mungkin ya, yang awal mungkin dilaksanakan biar nanti biar segera terrealisasi, biar ya, nanti mungkin cepat, kemarin itu yang kita rencanakan paling dekat itu adalah kegiatan mobile learning service kerjasama dengan BTKP Pak Haris. Teman-teman, saya pikir mungkin eksistensi MGMP itu biar kelihatan, makanya teman-teman itu biar bisa mengakui dan bisa aktif mengikuti mungkin dari keaktifan kita berkegiatan mungkin ya Pak Haris. Jadi kemarin pertama kita memprogramkan program LS atau Mobile Learning Service bersama BTKP. Kemudian ada juga kegiatan rutin yang kita lakukan itu paduan suara, kemudian dan membuat tari massal untuk nanti persiapan Hari Difabel Internasional. 3 program itu Pak Haris yang kami programkan. Kami tidak berani yang banyak-banyak dulu, tapi sedikit tapi terlaksana semua, alhamdulillah. Berarti tadi ada mobile learning service, terus ada tari ya Bu ya. Kesatunya tadi apa Bu ya? Paduan suara Pak Haris. Paduan suara, mungkin yang dari tiganya itu ya mungkin yang akan didahulukan ya Bu ya.
Itu dulu mungkin ya Bu. Terkait untuk program itu Bu, nanti mungkin akan dilaksanakan dalam waktu kapan itu Bu? Mungkin akan didahulukan yang mana dulu antara 3 itu Bu? Dan kalau yang paling dekat itu memang yang mobile learning service ini Pak Haris. Semoga aja berhasil dan pelaksanaannya lancar ya. Mobile learning service ini akan dilaksanakan bulan Mei tanggal 22 sampai 23. Untuk kemudian kegiatan paduan suara itu kita mulai setelah Lebaran karena memang kalau dimulai sebelum Lebaran takutnya kan puasa. Setelah ini kan puasa, nggak mungkin kita akan bernyanyi-nyanyi, takut kelaparan Pak Haris. Paduan suara itu setelah Lebaran, dan latihan menari untuk persiapan tari masalnya itu juga setelah Lebaran Pak Haris. Berarti kan mobile learning service ya Bu yang akan dilaksanakan paling awal tadi tanggal 22 sampai 23 Mei ya Bu ya. Nah, semoga nanti berhasil ya Bu ya. Amin Pak Haris, saya berharap itu berarti pelaksanaannya pas minggu, berarti hampir kurang berapa hari lagi nih Bu? Deket berarti ya Bu ya? Mei masih 1 bulan lagi sih Pak Haris. 1 bulan lagi ya Bu ya? Ya, masih 1 bulan lagi. Kita lewatin puasa dulu Pak Haris. Fokus puasa dulu. Nah itu terkait kegiatan mobile learning service Bu. Nah itu nanti menggandeng dari beberapa mungkin apa khusus hanya untuk anggota MGMP atau mungkin dari luar juga tuh biasanya Bu kegiatan kita itu. Memang ya Bu Aris, kita memang kapasitas pesertanya memang cuma dibatasi 30 dan kebetulan anggota atau SLB di Sleman itu kan ada 29. Jadi kita merangkul semua SLB, pesertanya adalah guru-guru di sekolah luar biasa. Jadi tidak dari luar Pak Haris, memang semuanya dari sekolah luar biasa. Jadi semua dari sekolah luar biasa dan akan dilaksanakan tanggal 22 sampai 23 Mei ya Bu ya, 1 bulan lagi betul, ya Bu. Pak Haris. Mudah-mudahan acaranya nanti sukses Bu, lancar. Tujuannya tercapai nanti seluruh anggota bisa Pak Haris. aktif ya toh, bisa aktif merespon baik ya toh. Terus semangat memajukan MGMP seni budayanya. Amin Pak Haris, ya, Bu. Sangat semangatnya. Terima kasih. Oke Bu Lulu, apa Bu Lulu yang nanti mungkin ada yang mau disampaikan dari obrolan kita ini tadi mungkin ya, mungkin yang disimpulkan atau mungkin mendapatkan hal yang mungkin refleksi lebih baik atau refleksi mungkin Bu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sih sama Pak Haris. Terima kasih banyak dengan obrolan kita hari ini. Saya mendapatkan semangat support dari Pak Haris. Terima kasih banyak. Saya sih berharap bahwa keinginan saya atau tujuan saya itu tercapai dengan mengaktifkan MGMP Seni Budaya walaupun tidak berlatar belakang dari jurusan seni, gitu ya Pak Haris. Terima kasih banyak Pak Haris. Sama-sama Bu Nurul. Oke, sampai ketemu lagi Bu Nurul. Terima kasih. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang Bu Nurul. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haris hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Lebih sehat ya, kemarin katanya sakit. Semoga cepat sehat, cepat sembuh. Keluarganya juga, anak-anak Pak Haris juga diberi kesehatan ya Pak Haris. Iya, baru dikasih rezeki sakit Bu. Iya. Bapak itu namanya Allah sayang sama kita ya Pak Haris. Ini mumpung ketemu Bu Nurul, ini mau ada yang saya mau sampaikan ya Bu Nurul. Oh iya Pak Haris, monggo mau disampaikan apa ini? Kita mau ngobrol apa ini Pak Haris? Ini terkait itu kan kemarin itu kan
murid saya tuh ada yang sudah 2 bulan ya Bu ya, 2 bulan itu tidak masuk sekolah. Nah itu ya. Nah itu terus kemarin tuh orang tuanya itu datang ke sekolah menemui saya, intinya si anaknya itu pengen sekolah lagi itu loh Bu. Nah dari situ kan untuk saya itu ada kebingungan karena kan udah 2 bulan tuh anak itu tidak masuk sekolah itu. Jadi Itu Bu. ini kelas berapa Pak Haris? Si anak ini nih? Kelas 2 SMK Bu. Kelas 2. Oh, ya. Lagi waktunya emang harus magang-magang gitu ya Pak Haris kalau nggak salah ya? Iya. Kebetulan tuh pas sekarang tuh lagi magang kerja ya, PKL itu Bu ya. Gitu. Nah, itu. Jadi 2 bulan tuh nggak PKL itu nantinya. Oh gitu. Jadi ada satu murid Pak Haris ini selama PKL ini 2 bulan tidak masuk gitu ya Pak Haris ya? Iya, udah dari awal mau PKL tuh udah tidak ada keterangannya, terus nah 2 bulan ini baru keterangan ada dari orang tuanya mau ikut PKL. Itu Bu. Kalau gitu biasanya dari sekolah atau Pak Haris sendiri pernah mengalami hal seperti ini Pak Haris? Misalkan mungkin selama ini ada yang seperti itu tindakannya atau konsekuensi atau langkah yang diambil oleh Pak Haris biasanya apa ini Pak Haris? Untuk bisa menyelesaikan masalah tadi seperti muridnya sudah 2 bulan tidak masuk, itu biasanya dari sekolah atau dari pihak Pak Haris sendiri sebagai guru yang menangani atau yang bertanggung jawab di PKL ini biasanya gimana nih Pak Haris? Biasanya kalau dari saya tuh tetap saya respon Bu anak itu nanti untuk PKL. Cuma kan karena ini kan juga enggak kan harus cuma saya sendiri gitu yang memutuskan, harus ada dari sekolah, dari pihak kepala sekolah, pihak ABK atau wali muridnya ya Bu ya. Nah itu harus ada koordinasi dulu Bu sebenarnya Bu terkait itu. Nah, sebenarnya kan dari situ kan awalnya itu karena orang tuanya menyampaikan kan anak itu tidak berangkat 2 bulan tidak mau sekolah karena kerja Bu intinya itu. Oh gitu. Karena kerja punya keinginan beli motor itu intinya Bu, itu 2 bulan. Oh seperti itu. Tapi dia udah ini loh, inisiatif dia tapi ya kok ini ya. Iya. Pakai nggak masuknya itu ya. Oke. Berarti tadi itu Pak Haris itu biasanya kalau di sekolah akan berkoordinasi pertama itu dengan kepala sekolah, kemudian saya catat di sini ada guru BK, kemudian dengan wali murid itu sendiri ya Pak Haris ya. Nah itu bentuk koordinasinya seperti apa Pak Haris? Membuat komitmen atau membuat kesepakatan atau bagaimana Pak Haris itu komunikasi Pak Haris dengan pihak-pihak tersebut Pak Haris? Sebelumnya kan biasanya saya ini Bu, awalnya kan saya dulu menyampaikan ke sekolah, terus sama internal sekolah, setelah itu baru nanti kita undang untuk wali muridnya itu, ya, sama muridnya. Nanti situ kita mediasi bareng atau kita ada kesepakatan bersama intinya. Jadi antara murid, orang tua dan sekolah. Intinya nanti anak itu bisa melanjutkan sekolah di situ, bisa melanjutkan PKL dengan konsekuensi tertentu. Akhirnya kan karena 2 bulan tidak PKL, otomatis kan PKL-nya jadi nambah Bu, nambah 2 bulan ke belakangnya itu kan berarti dia nambah 2 bulan tak Bu. Jadi 2 bulannya itu harus ada yang penggantinya itu loh, ada penggantinya. Entah nanti pas PKL lepas liburan nanti ada harus PKL atau ada tugas tersendiri. Itu biasanya kalau kalau harus tambah apa itu tadi Pak? Tambah PKL waktu. Ya? Tambah waktu PKL gitu. Berarti itu akan menambah waktunya semuanya gitu ya Pak Haris? Ya dari pihak apa sih namanya Dudi ya? Atau apa? Nah itu berarti semuanya harus
Nah, itu biasanya gimana Pak Haris? Adakah yang seperti itu sebelumnya? Nah, itu biasanya kita untuk anak yang itu kan kita tetap biasanya kan PL-nya 6 bulan Bu, 6 bulan. Berarti kan kalau udah nunggak Iya. 2 bulan kan tinggal 4 bulan. Nah, 4 bulan tuh itu di di luar. Nah, itu tuh 2 bulan tuh kita alihkan biasanya kita PK-kan di itu apa namanya? UPJ atau unit produksi jasanya Hmm, sekolah, Bu. hmm, Jadi hmm. di lingkup sekolahan itu yang 2 bulan Oh itu. Tidak gitu. di dunia luar itu. Oh gitu. Biasanya Ya, ya, ya. begitu. Oh, berarti eh, si anak tadi itu jika tidak apa namanya Pak Haris, jika seperti tadi kondisinya dia tidak masuk 2 bulan itu akan ada Ya, tambahan dia PKL tapi ya. tetap di sekolah gitu ya. Sekolah, Jadi tidak betul. di ya. Oke, Iya, oke, tidak di paham. luar. Ini rencananya Pak Haris tadi itu untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru BK, kemudian tadi ada mediasi ya, mediasi dengan orang Ya, tua untuk dipanggil tadi untuk apa itu Pak Haris mediasinya? itu kan mediasinya kan untuk membuat kesepakatan Bu, bareng-bareng kita mediasi biar Oh iya, iya. anaknya itu tidak mengulangi lagi tuh Bu, perbuatan itu tuh. Oh Ya nje. benar-benar ada Ya, ya rasa betul. tanggung jawab, mau Nje mengulang betul. PKL-nya benar-benar tanggung jawab. Nah, itu kan rencana nanti kan minggu depan Bu. Nanti minggu depan baru saya koordinasikan kan kebetulan saat ini kan anaknya itu baru ujian mid semester. Nah, waktu itu. Jadi Oh saat iya, ini iya. pas lagi PKL-nya itu semua siswa ditarik ke sekolah untuk ujian tengah Untuk semester. mid semester, nje. Nah, Berarti itu. Pak Haris akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru BK, dan mediasi dengan orang tua itu mulai setelah apa namanya ini? Setelah mid semester ya Minggu Pak Haris ya. Berarti minggu pas depan ya. minggu depan Bu, itu pas itu sebelum mid semester selesai itu koordinasinya sudah selesai semua Bu. Nanti mediasinya juga tadi siswa setelah mid selesai terus siswanya langsung PKL. Oh betul betul. Berarti mediasinya Pak Haris itu dimulai malah pada saat mid semester ini ya Pak Haris ya. Iya, Jadi betul. si anak selesai mid semester, si murid ini sudah bisa ikut PKL dengan teman-temannya gitu ya Pak Haris ya. Betul. Jadi betul Bu. Jadi nanti kan eh, saya ketemu dengan kepala sekolah, dengan guru BK, dengan wali murid, wali kelasnya ya Bu. Itu nanti kan paling hari Senin besok itu Bu. Nah, setelah itu terus kita undang orang tuanya ke sekolah mungkin hari Selasa atau Rabu. Nah, kita baru di situ kesepakatan bersama, menurut kesepakatan dia juga siswanya. Nanti kan terus pas nanti midnya kan sampai tanggal 21 Bu. Nah, nanti setelah tanggal 21 kan siswanya sudah bisa PKL lagi. Seperti itu Bu. Ya ya Pak Haris. Saya sepakat dan setuju sekali sih Pak Haris, maksudnya dengan tindakan atau rencana aksinya Pak Haris ini, seperti tadi murid walaupun sudah 2 bulan tidak masuk, tapi kan kita sebagai guru tidak boleh apa ya namanya, kita harus tetap merangkul ya si murid ini supaya tetap dia bisa mendapatkan kebutuhan belajar yang dia menjadi haknya si murid. Saya setuju sekali, sepakat sekali Pak Haris. Semangat Pak Haris untuk aksi atau rencana aksinya Pak Haris yang akan dilaksanakan besok Iya, ya Pak Haris ya. iya, iya. Terima Semoga kasih Bu lancar Nurul. Pak Haris. Semoga orang Amin. tuanya juga Mudah-mudahan. bisa, semoga orang tuanya juga Ya, bisa menyadarkan anaknya supaya tidak mengulangi ya, lagi. Oke, betul Pak Bu. Haris, Intinya kan terakhir mungkin ini Pak Haris, saya pengen tahu nih apa refleksi yang Pak Haris miliki setelah kita ngobrol berapa menit ini walaupun cuma sedikit ya Pak Haris. Saya ingin tahu nih apa yang Pak Haris dapat nih dari obrolan kita hari ini. alhamdulillah Bu yang dari obrolan kita ini saya jadi lega Bu bisa mengungkapkan tadi ya masalah yang ada di sekolah saya, kemudian kesayangannya ya Bu ya. Tentang murid saya itu tadi. Nah, dengan obrolan kita tadi kan membuat saya semangat untuk membuat
nanti murid tuh menjadi sadar, dia menjadi mau memperbaiki akan dirinya juga. Intinya yang kami butuhkan kan antara sekolah juga antara sekolah dengan orang tua itu ada matchingnya itu Bu, ada kesepakatan saling membantu anak itu biar nanti anak itu bisa lebih baik. Ya, terima kasih sekali Bu Nurul mencerahkan nanti. Intinya obrolan kita hari ini menyenangkan sekali. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi saya. Amin. Makasih banyak Pak Haris. Saya juga senang ini ngobrol sama Pak Haris, berbagi tentang muridnya Pak Haris. Karena tidak menutup kemungkinan saya nanti juga akan mengalami hal ini. Jadi kan saya punya bayangan, oh iya solusinya bagus sekali. Kita memang sekolah, guru, dan wali murid harus bisa bersinergi ya supaya bisa memajukan anak-anak kita. Terima kasih banyak Pak Haris untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Nurul.